Video ini akan membahas bagaimana rencana saya untuk mencapai financial freedom dengan saham Gojek. Menurut saya, tujuan financial freedom adalah memberi waktu. Soalnya hidup manusia itu waktunya terbatas. Mau Anda punya duit 1 triliun pun itu nggak bakal dibawa mati. Ya, jadi waktu hidup Anda nggak terus-menerus dihabiskan buat mencari uang. Sehingga Anda tidur pun Anda dapat uang. Nah, untuk mencapai financial freedom, Anda harus membuat passive income. Nah, seperti kerja, bisnis itu adalah active income. Menurut saya, bisnis adalah active income. Bisnis itu adalah persaingan. Anda harus bersaing dengan orang-orang lainnya untuk bisnis Anda bertahan. Ya, Anda harus terus-menerus berpartisipasi aktif. Soalnya kalau Anda diam-diam aja, nggak berpartisipasi aktif dalam bisnis, maka bisnis Anda bakal menurun, bakal kalah persaingannya. Makanya menurut saya bisnis adalah active income. Saham ini ada namanya active income dan passive income. Menurut saya, jika Anda menjadi trader harian atau nggak trader mingguan, itu namanya active income. Soalnya Anda harus terus-menerus berpartisipasi aktif untuk screening saham. Sering analisa saham untuk mencari saham yang bagus setiap harinya atau enggak setiap minggunya. Ya, itu namanya active income. Soalnya Anda harus aktif menganalisa saham untuk mencari duit. Itu namanya active income. Nah, jika Anda jadi trader bulanan atau enggak trader jangka panjang, itu namanya passive income. Soalnya Anda cuma cukup analisa saham sebentar, habis itu sahamnya di hold sampai berbulan-bulan, sampai jangka panjang. Ya, intinya Anda nggak usah aktif di saham, Anda juga dapat duit. Sahamnya bakal bertumbuh sendiri. Saya ini adalah trader bulanan, saya trader jangka panjang. Selain itu, kalau investor juga passive income. Seperti value investor, nah ini seperti yang Sipak Lokeng Hong. Ini dia mencari saham-saham yang valuasinya masih murah, sehingga sahamnya bisa naik ratusan persen di masa depan. Yang si growth investor ini adalah orang-orang yang membeli saham seperti halnya BBCA. Seperti BBCA, BBLI, Sido Muncul, itu saham-saham yang valuasinya udah enggak murah. Nah, tetapi harganya terus naik di masa depan. Soalnya kenapa? Soalnya dia bisa mempertahankan net income growth-nya, menaikkan net income-nya, sehingga harganya akan terus bertumbuh. Yang terakhir adalah investor dividen. Yang ini juga jelas, ini adalah passive income. Soalnya Anda diem doang, Anda juga dapat dividen setiap tahunnya. Bagaimanapun uang itu enggak dibawa mati. Anda mau punya 1 triliun pun itu enggak bakal dibawa mati. Makanya, menurut saya Anda cukup cari uang secukupnya, sampai menurut Anda mencapai financial freedom. Ya misalkan, sekarang Anda sudah punya 10 miliar. Itu menurut saya juga sudah mencapai financial freedom. Soalnya, seandainya 10 miliarnya Anda investasikan ke reksadana pasar uang yang bunganya 6% setahun, itu Anda juga bisa hidup sekeluarga dari bunga reksadana pasar uang itu. Nah, apa maksudnya cari uang secukupnya? Begini, bahkan saya bilang, jika Anda sudah punya 10 miliar, maka itu bisa mencapai financial freedom. Nah, itu biasanya orang-orang nggak puas hanya dengan 10 miliar. Mereka bakal terus mencari duit sampai 100 miliar, sampai 1 triliun. Lama-lama, waktu hidup mereka bakal dihabiskan buat mencari uang. Ya, itu nggak bakal ada habisnya. Lama-lama, waktu Anda bakal habis buat mencari uang. Lebih baik dihabiskan buat berkumpul bersama keluarga atau nggak buat melakukan hal yang Anda ingin lakukan. Nah, makanya saya punya prinsip di saham. Biarkan saham yang bekerja untuk Anda. Jangan Anda yang bekerja untuk saham. Itulah prinsip saya. Makanya saya mengutamakan passive income di saham. Ya, segitu penjelasan financial freedom. Sekarang saya akan bahas bagaimana rencana saya untuk mencapai financial freedom di saham Gojek. Oke? Saya sudah jelaskan soal saham Gojek di Instagram saya nih yang ini. Saya bagi Gojek berdasarkan warna. Ada warna hijau, warna oranye, dan warna biru. Nah, ini penjelasannya udah ada di slide kedua. Yang warna hijau ini adalah saham terbaik menurut saya. Saham yang dari dulu selalu uptrend, fundamentalnya hebat, serta masa depannya cerah. Yang warna oranye ini saham yang pergerakannya enggak stabil. Seperti Adro, PTBA, ITMG, itu harganya enggak stabil. Dia harganya turun naik sesuai harga batubara. Nah, tetapi dividennya tinggi. Makanya saya masukkan sebagai gold chip, soalnya dia dividennya tinggi, selalu bagi dividen.
Yang warna biru ini adalah saham-saham berfundamental bagus. Nah, tetapi pergerakan teknikalnya, pergerakan harga sahamnya enggak terlalu bagus. Sering sideways, terus juga dividennya biasa aja. Nah, tetapi fundamentalnya bagus. Sehingga masih ada harapan naik di masa depan yang warna biru ini. Ya, intinya sudah saya jelaskan di postingan Instagram ini bagaimana sejarahnya saya memilih Goldchip, bagaimana syarat-syarat Goldchip nih. Ini perusahaan yang selalu untung, selalu bagi dividen, hutangnya sedikit, terus memiliki produk yang sangat terkenal, pergerakan harga teknikalnya bagus. Habis itu, jarang ada drama. Ya jangan sebentar-bentar ada drama, jangan sebentar-bentar ada berita buruk, yaitu sahamnya bisa dibanting mendadak. Ya intinya Anda lihat aja, di sini sudah lengkap soal Goldchip. Sekarang saya akan bahas bagaimana rencana saya untuk mencapai financial freedom di saham Goldchip. Sebelumnya ini adalah saham BBCA. BBCA selalu uptrend. Ini dia udah naik 1200% dari tahun 2009. Loh kok BBCA selalu uptrend? Soalnya bisa Anda lihat nih. Dia laba bersih BBCA, si net income BBCA selalu bertumbuh. Si Warren Buffett bilang, saham yang terus-menerus bertumbuh net income-nya, saham yang pendapatannya selalu meningkat, itu harga sahamnya bakal dijual semakin mahal, bakal semakin naik harganya. Sewaktu dulu awal saya masuk di saham tuh, yang pas tahun 2017, itu BBCA harganya 20.000. Itu orang-orang bilang, wah BBCA mahal nih, BBCA udah 20.000, ini BBCA mahal. Nah lihat sekarang, BBCA semakin naik. Ya intinya gara-gara si net income BBCA semakin bertumbuh, maka harganya semakin mahal, semakin naik. Sebelumnya saya bahas dulu soal saham Ekat nih. Ini saya sering lihat orang-orang yang bilang, ini si Ekat enggak liquid, ini Ekat enggak liquid. Ya bodoh amat gak liquid. Lihat nih, si Ekat nih. Si Ekat dari tahun 2010 udah naik 1200%. Si BBCA naiknya 1260%. Ya Anda bisa lihat sendiri nih. Si Ekat pertumbuhannya sama seperti BBCA. Udah naik 1298%. Ini Ekat ini selalu naik gara-gara dia saham yang sangat bagus. Fundamentalnya terus bertumbuh. Saham hebat ini. Makanya dia terus-menerus meningkat. Nah oke. Sekarang saya balik bagaimana rencana saya financial freedom di saham Goldchip. Sebenarnya sudah saya jelaskan di video money management saham anti bangkrut serta bagaimana cara average down saham yang nyangkut di pucuk nih. Saya menyarankan Anda untuk lihat dulu nih video ini nih yang cara average down saham nyangkut di pucuk sehingga Anda bisa lihat yang ini nih. Si Excel-nya, ini adalah Excel untuk average down. Ini ada di deskripsi YouTube link downloadnya nih. Nah begini, anggaplah modal saya 100 juta di saham. Ini modal saham ya, 100 juta. Habis itu saya siapkan dana kiamat. Dana kiamat adalah dana yang saya simpan untuk average down saham jika IHSG hancur. Saya pakai dana ini untuk average down saham di harga bawah. Ya jika modal saya 100 juta, saya juga menyiapkan dana kiamat 100 juta. Ini saya simpan dana kiamatnya di reksadana pasar uang. Bunga 5-7% setahun. Loh kok disimpan di reksadana pasar uang? Soalnya, seandainya saya simpan si dana kiamat di rekening saham, itu pasti saya bakal tergoda buat beli saham. Saya bakal tergoda buat pencet tombol buy buat beli saham. Makanya dananya saya pisahkan di reksadana pasar uang, sehingga saya enggak tergoda buat pencet tombol buy itu. Sewaktu pas bulan Maret 2020 si BBLI dibanting tuh ke 2100, itu saya beli pakai dana kiamat. Habis itu kalau beli saham masuknya dicicil 3-5 kali pembelian. Dicicil average down. Maksudnya gimana tuh dicicil average down? Ya ini, sudah saya jelaskan yang di video ini, bagaimana cara average down saham yang nyangkut di pucuk. Ini ada perhitungan Excel-nya. Nih, saya contohkan nih, dengan saham Bank BLI. Hal yang pertama Anda harus lakukan adalah mencari saham yang fundamentalnya luar biasa. Saham yang uptrend secara jangka panjang nih. Si Bank BLI sudah uptrend. Dia dari tahun 2009, dia dijagain di dalam uptrend channel-nya nih. Lihat tuh, yang 2 garis ini adalah uptrend channel Bank BLI. Dia udah dijagain dari tahun 2009 di dalam uptrend channel itu. Ya intinya, selama dia net income terus bertumbuh, selama fundamentalnya bagus luar biasa, maka dia akan terus menerus uptrend.
Seandainya Anda beli Bank BRI di harga 4.500 nih. Seandainya sewaktu akhir tahun 2019 Anda beli Bank BRI di 4.500. Modal Anda untuk beli Bank BRI adalah 20 juta. Habis itu Anda bagi 3. Ini saya cicil 3 kali pembelian lah. Sehingga setiap beli adalah 6 juta, 6 juta, 6 juta. Habis itu saya siapkan dana kiamat 20 juta buat investment BBRI. Yang pertama saya masuk tuh, si Bank BRI di harga 4.500 misalkan. Saya beli 6 juta. Ya anggaplah 15 lot, 6.700.000 jadinya. Seandainya si Bank BRI turun, saya harus investment di mana? Bagaimana cara saya investment si Bank BRI ini? Saya simpel aja. Saya tungguin sampai si Bank BRI sideways sebulan, baru saya investment. Soalnya seandainya saya main asal-asalan investment di support nih. Nih lihat, si BBRI turun ke 4.000. Seandainya saya langsung investment di sini, tuh Anda lihat, si BBRI semakin turun. Makanya saya simpel aja. Saya tungguin sebulan, sampai sebulan dia sideways, baru saya investment BBRI. Sehabis itu si Bank BRI semakin turun. Itu dia semakin turun sampai ke 2.500, habis itu mantul. Sewaktu mantul gini, saya enggak bakal invest down. Saya bakal tungguin sampai dia sideways sebulan baru saya invest down. Sehabis itu Bank BRI semakin turun, habis itu dia sideways nih. Dia sideways sebulan di sini. Nah, ini baru saya invest down. Itu berarti saya bakal invest down BRI di harga 2.700 lah. Di harga 2.700 nih. Saya baru invest down yang pertama di harga 2.700. Sebanyak berapa? Ini sebanyak 6.600.000. Sebanyak 25 lot. Sebanyak 6.700.000 juga lah. Tuh Anda lihat tuh. Saya awalnya harga rata-rata BRI di 4.500. Setelah saya invest down lagi, yang kedua di 2.700. Harga rata-rata saya jadi 3.300. Yang dari awalnya 4.500 turun drastis ke 3.300. Langsung turun ke 3.300. Sehabis itu Bank BRI semakin turun. Ya bodo amat, saya enggak invest down lagi. Habis itu dia mantul nih. Terus si Bank BRI sideways 2 bulan. Ya di sini saya invest down lagi. Saya beli lagi si Bank BRI di harga 3.100 lah misalkan. Sebanyak berapa? Sebanyak 6.700.000. 21 lot lah. Yang dari awalnya rata-rata saya 4.500 langsung turun ke 3.200. Yang dari awalnya di sini nih langsung turun ke 3.200 rata-ratanya. Seandainya si Bank BRI turun ke 1.500, itu saya bakal lihat fundamentalnya. Ini sebenarnya ada masalah apa di perusahaan ini? Loh kok semakin turun? Seandainya fundamentalnya masih bagus, seandainya dia masih ada harapan cerah di masa depan, saya bakal invest down lagi. Saya bakal tungguin sampai dia sideways 2 bulan. Sampai sideways 2 bulan baru saya invest down. Ini harus di invest down pakai apa? Di invest down pakai dana kiamat. Yang saya simpan 20 juta ini. Saya invest down pakai dana kiamat. Beli lagi pakai dana kiamat nih. 6 juta lagi. Rata-rata saya turun lagi tuh. Dari awalnya 4.500 turun ke 2.500 ke sini. Sekarang harga rata-rata BRI sudah 4.000. Anda sudah untung 22% dalam waktu setahun. Ya lumayan, ini setara dengan 4 tahun bunga deposito. Mungkin ada yang berpikir, seandainya cuma untung 20% sampai 30% setahun, itu mau kapan kayanya? Mau kapan mencapai financial freedom? Mendingan saham gorengan dong, sehari bisa naik 30%. Nah, yang saya tanyakan, apakah Anda bisa untung konsisten terus-terusan di saham gorengan? Yang saham gold chip ini, Anda bisa untung konsisten. Soalnya dia uptrend secara jangka panjang. Seandainya Anda nyangkut pun, itu asal Anda bersabar, asal Anda sabar dan invest down, itu Anda bakal bisa tetap untung. Karena harganya bakal naik di masa depan. Seandainya Anda saham gorengan, sehabis itu nggak mau cut loss, ya bisa aja harganya makin turun. Selain itu, jangan meremehkan untung yang hanya 20% sampai 30% setahun. Soalnya untungnya bakal semakin besar jika Anda compoundingkan untung itu. Nih, seandainya Anda untung 25% setahun.
untung setahun 25% dengan modal 200 juta. Nah, itu berarti Anda di tahun pertama, Anda untung 50 juta. 200 juta dikali 25%, untungnya 50 juta. Ya anggaplah 10% Anda pakai untuk pemakaian pribadi. Yang tahun berikutnya, itu Anda untung lagi 25%. Itu berarti dari 245 juta, Anda kalikan 25%. Nah, lihat kan, untungnya semakin bertambah. Yang dari awalnya di tahun pertama untung 50 juta, itu sekarang untungnya menjadi 61 juta setahun. Sehabis itu Anda pakai 20% dari keuntungan untuk pemakaian pribadi. Tuh, Anda lihat, di tahun ketiga, dari awalnya untung 50 juta di tahun pertama, ini di tahun ketiga, untungnya jadi 73 juta setahun. Semakin lama semakin bertambah. Sampai akhirnya di tahun ke-10, untungnya setahun 252 juta. Nah, bagaimana kalau seandainya duit Anda 1 miliar? Tuh, lihat tuh. Seandainya modal awal Anda 1M, terus habis itu Anda untung 25% setahun. Itu di tahun ke-20, Anda setara untung 7 miliar setahun. Dengan hanya dari trading saham secara santai. Beginilah namanya compounding. Sekarang saya rangkum ini semua. Maksimal trading 3-5 saham. Soalnya kalau Anda trading lebih dari 5 saham, itu Anda bakal pusing. Pusing average down-nya, bakal pusing money management-nya. Habis itu, belinya dicicil 3-5 kali pembelian. Nah, habis itu, belinya saham fundamental hebat yang uptrend tahunan jangka panjang. Soalnya kalau Anda beli saham yang fundamentalnya biasa aja, atau enggak yang fundamentalnya jelek, seandainya Anda sembarangan average down, itu bahaya. Itu bisa aja sahamnya turun terus, sampai ke 50. Selama dia bisa mempertahankan pertumbuhan net income-nya, maka harganya akan naik di masa depan. Seandainya Anda mau average up, seandainya Anda udah beli saham BLI di 4.000, habis itu ternyata harganya naik terus, sama sekali enggak turun. Seandainya terjadi begitu, ya Anda analisa ulang. Menurut Anda, mungkinkah si BLI bakal terus naik ke 5.000? Sama sekali enggak koreksi. Habis itu Anda analisa, bagaimana kondisi bursa pada saat itu? Apakah lagi bullish? Apakah lagi krisis? Seandainya si bursanya lagi kenapa-napa, itu bisa terjadi bantingan mendadak. Seandainya Anda udah yakin, ya udah Anda average up. Nah, soal rumus average up, itu Anda tinggal pakai si Excel average down itu. Itu juga bisa dipakai buat average up. Seandainya Anda udah average up nih, sehingga Anda udah 20 juta di BBLI di rata-rata 4150. Seandainya harga BBLI sekarang udah 4.300. Seandainya si BLI tiba-tiba turun lagi, ya Anda boleh jual 10 juta dana yang sudah Anda pakai buat average up itu. Sehingga BBLI Anda 10 juta di 4150. Yaitu jadinya yang duit 10 juta yang udah Anda pakai buat average up itu Anda ambil lagi. Supaya kalau BLI turun, Anda masih punya duit buat average down. Begitu. Yang terakhir, sebagian keuntungan trading itu Anda berikan saham-saham berdividen tinggi. Saya kan bilang, maksimal 5 saham trading. Ya anggaplah saham BLI, BMLI, INDF, Telkom, sama Astra. Habis itu sebenarnya Anda boleh beli lagi. Anda boleh beli saham dividen. Soalnya kenapa? Saham dividen itu nggak perlu dilihatin setiap hari. Soalnya kan Anda kan cuma fokus dividen. Ya itu santai aja. Itu Anda nggak perlu lihatin setiap hari. Seandainya Anda mau aman, ya Anda pecah aja. Seandainya Anda trading di sekuritas Milae, habis itu saham-saham dividen Anda simpan di iPod. Saya sih begini, saya pecah 2 sekuritas, biar portofolionya enggak kecampur. Soalnya kalau misalkan semua portofolio disimpan di dalam satu sekuritas, nah itu seandainya saham dividennya udah hijau, itu mungkin saya bakal tergoda buat jualan. Makanya, lebih baik saya pecah. Begitulah solusinya. Sekian videonya soal bagaimana rencana financial freedom saya di saham Goldchip. Seandainya Anda mau melihat semua portofolio saham saya, saham-saham yang saya beli, serta analisa teknikal saham Goldchip harian, semua itu ada di
Website traktir Kapten Saham 707. Setelah berkunjung ke sini, Anda klik yang Jurnal Trading Saham Goldchip. Ini semua saham yang saya beli ada di sini. Serta analisa teknikal harian semua saham Goldchip ada di sini tuh. Seperti CITMG, sekarang dia masih uptrend. Itu dia lagi terhenti di resisten open gap di 10.400. Dia belum bisa tembus resisten itu. Ya gitu aja videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.